Bab 173. 10 Gerbang Naga mengaku kalah. Bagi orang biasa, Master Kungfu Agung seperti matahari dan bulan di langit, dan tidak berani memandangnya secara langsung. Sikap Golden Lion kepada orang tua itu telah menunjukinya. Tapi Ninstrid sepertinya tidak menganggap orang tua misterius itu di matanya. Dia sedang bermain dengan 2 manik kristal di tangannya, dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu seorang Master Kungfu Agung?" Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan ini, wajahnya ramah. Dia berkata, "Kembalilah, permusuhan antara 10 gerbang naga dan Eric Kin akan berakhir hari ini." Berakhir. Ninstrid mau tidak mau mencibir, karenanya, 10 gerbang naga kerugian banyak bawahan, bilang sudah berakhir ketika Anda mengatakan sudah berakhir. Apa kami 10 gerbang naga tidak mau punya muka lagi? Apalagi, siapa kamu? Mendengar ini, Golden Lion di samping tampak ketakutan. Dengan rasa sakit, dia berkata dengan cemas, "Master Ninstrid, jangan." Dengan lambaian tangannya, Ninstrid langsung mengangkat Golden Lion itu. Setelah itu, dia berkata dengan suara dingin, "Sampah, tutup mulut bau kamu." Orang tua itu tenang, matanya seperti berlumpur sumur kuno, dan tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya. Ninstrid mendengus dan berkata dengan suara rendah, "Jika Anda benar-benar Master Kungfu Agung, aku akan menoleh dan pergi, tetapi jika tidak, aku akan membuatmu mati tersiksa." Setelah berbicara, di belakang Ninstrid, samar-samar 3 kepala naga besar terbentuk. Ini adalah teknik terhebat 10 gerbang naga, yang disebut seni 10 naga. Sekarang aku bisa melahirkan 3 naga. Aku ingin tahu apakah kamu, yang disebut pendekar agung, bisa melakukan trik ini. Ninstrid menyipitkan mata. Wajah orang tua itu masih tanpa gelombang, tenang dan menakutkan. Berpura-pura saja. Ninstrid melontarkan beberapa kata, lalu dia berteriak dengan marah, dan ketiga naga itu tiba-tiba meraung dengan keras. Kekuatan yang menakutkan mengelilingi kepala naga. Kekuatan pendekar sepenuhnya ditunjukkan, dengan kemampuan untuk menelan langit dan bumi. Menderita sampai mati. Ninstrid berteriak, ketiga kepala naga ini, dengan kekuatan tak berujung, bergegas menuju orang tua itu. Namun, pada saat ini, orang tua itu mengangkat jarinya dan mengusap dengan ringan di udara tanpa kehebatan apapun. Ketiga kepala itu terputus dalam sekejap. Jurus bersahaja seperti itu dengan mudah memecahkan teknik rahasia 10 gerbang naga, nyaris tanpa ketegangan. Wajah Ninstrid menjadi pucat, dan seteguk darah dimuntahkan dari mulutnya. Energi yang tersisa padanya juga tiba-tiba menghilang, kakinya melunak dan dia langsung berlutut di tanah. Kamu benar-benar Master Kungfu Agung." Mata Ninstrid gemetar ketakutan. Master Kungfu Agung adalah eksistensi legendaris, bahkan Ninstrid belum pernah melihatnya. Oleh karena itu, dia tanpa sadar mengira bahwa orang tua ini adalah kekuatan Master Kungfu Agung. Tapi dia tidak tahu, dia sendiri tidak bisa mengangkat kepalanya di depannya. Salam pada Master Kungfu Agung." Meskipun Ninstrid terluka parah, dia tidak sempat memedulikannya. Dia berlutut di tanah ketakutan, seolah-olah membungkuk kepada dewa. "Saya tidak tahu bahwa senior adalah pendekar agung, dan saya memohon senior untuk mengampuni saya." Postur Ninstrid sangat rendah, yang sangat kontras dengan arogansi barusan. Orang tua itu tetap diam, tetapi Ninstrid tetap menunduk, tidak berani untuk melihat ke atas. "Saya, 10 gerbang naga bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menjadi musuh Eric Kin." Melihat orang tua itu tidak berkata apa-apa, Ninstrid buru-buru berjanji. Orang tua itu mengangguk sedikit. Dia melihat ke arah Eric Kin dan dengan lembut melambaikan tangannya, "Ayo pergi." Eric Kin setuju, mengikuti di belakang pria tua itu dan berjalan keluar ruangan. Selama periode ini, Ninstrid dan Golden Lion berlutut di tanah, bahkan tidak berani melihat bagian belakang keduanya pergi. Baru setelah lelaki tua itu pergi, Ninstrid mengangkat kepalanya sedikit gemetar dan menghela napas panjang. Di belakang Eric Kin, ada seorang seniman bela diri hebat. Ekspresi Ninstrid sedikit jelek.
Meskipun 10 gerbang naga telah lama menebak bahwa akan ada seorang ahli di balik Eric Kin sebagai guru, dia tidak menyangka adalah Master Kungfu Agung yang sebenarnya. Jika Master Kungfu Agung memiliki niat membunuh, bahkan 10 gerbang naga pun tidak akan berani datang untuk membalas dendam. Segera kirim beritanya kembali ke markas. Nin Street melihat ke arah Golden Lion, dikatakan bahwa intelijen kita salah. Golden Lion berdiri dan berkata, "Ya. Ngomong-ngomong, pergi ke perintah pembunuhan internasional dan pasang pos. Katakanlah mulai hari ini, permusuhan antara 10 gerbang naga dan Eric Kin telah impas." Nin Street sepertinya memikirkan sesuatu lagi, dan dengan cepat mendesak. Golden Lion melengkungkan tangannya dan berkata, "Ya, Master Nin Street." Villa itu, seorang Master Kungfu dengan penuh semangat bergegas mendekat. Berdiri di tengah-tengah villa ini, dia menyapu seluruh villa dengan kekuatan kerohanian. Orang ini bukan orang lain, tapi Master Kungfu Kiao yang diundang oleh Mateo Fang. Tidak ada. Wajah Master Kungfu Kiao berubah sedikit, dan dia menghela nafas dengan suara rendah, "Sepertinya, aku terlambat." Dia berbalik dan kembali ke mobil, menelpon Mateo Fang. Saat ini, Mateo Fang sedang berada di rumah kakek Su, menunggu kabar. Setelah melihat panggilan dari Master Kungfu Kiao, Mateo Fang buru-buru menjawab, dan bertanya dengan cemas, "Tuan Kiao, bagaimana?" Master Kungfu berkata dengan sedih, "Maaf, Kepala Fang, saya terlambat." "Apa?" Wajah Mateo Fang melembek, tiba-tiba duduk di atas sofa. "Eric Kin baik-baik saja?" Kakek Su buru-buru bangkit dan bertanya. Wajah Mateo Fang suram, dan dia berbisik, "Eric Kin. Eric Kin mungkin sudah mati." Mendengar kabar ini, kakek Su segera pingsan. Eric Kin dan orang tua misterius itu berjalan di sepanjang jalan. Eric Kin memiliki terlalu banyak keraguan dalam pikirannya. Dia tidak sabar untuk bertanya, "Senior, apa yang terjadi dengan Vinola Su?" "Aku sudah menjawab pertanyaanmu." Orang tua itu mengelus janggutnya, bicara pelan-pelan. "Lalu kapan aku bisa menemuinya?" Eric Kin bertanya dengan cemas. "Aku telah menjawab pertanyaan ini juga." Orang tua itu tersenyum tipis. Eric Kin tidak bisa berkata-kata, hampir mengumpat. "Baiklah." Eric Kin menarik napas dalam-dalam. "Bisakah kamu memberitahuku kemana ayahku pergi? Apakah dia masih hidup? Jika dia mati, siapa yang membunuhnya? Dan, ibuku Emi Zhou, orang macam apa dia? Mengapa dia tidak mengunjungiku selama bertahun-tahun?" Beberapa pertanyaan membuat orang tua itu terdiam. Setelah beberapa saat kemudian, dia perlahan berkata, "Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuh ayahmu. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga di dunia ini yang didukung olehnya." Eric Kin terkejut, ragu-ragu. Ditanya, "Kemana dia pergi?" "Aku tidak tahu." Orang tua itu menghela nafas, "Hanya kamu sendiri yang dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini." Setelah mendengarkan kata-kata orang tua itu, Eric Kin menjadi semakin bingung. Naik. Identitas ayahnya tampaknya semakin membingungkan. "Bagaimana dengan ibuku?" Eric Kin bertanya dengan cemas. Orang tua itu melihat ke arah Eric Kin. Kemudian, dia menunjuk ke utara dan berkata, "Di kota B." "Aku tahu itu dia di kota B. Aku ingin tahu segalanya tentang dia." Eric Kin berkata dengan penuh semangat. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.